Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali menemukan minyak goreng berlabel minyak kita tak sesuai takaran yang seharusnya. Temuan itu terungkap saat Mentan Amran melakukan sidak ketersediaan bahan di Pasar Gede, Solo, Jawa Tengah. Dalam sidak bersama dengan Satgas Pangan, Badan Pangan Nasional dan jajaran TNI Polri, Mentan Andi Amran menemukan minyak kita kemasan 1 liter hanya terisi 900 ml. Meski takaran minyak kita lebih baik dibandingkan temuan sebelumnya, di mana pengurangan bisa mencapai 25%, namun menurut Amran, hal tersebut tetap tak bisa ditoleransi. Amran menegaskan praktik pengurangan takaran ini pun harus dihentikan. Yang pertama, yang bagus nih kita sampaikan di Agrip PT Pos tadi operasi pasar pemerintah itu sudah sesuai ukuran 1 liter harganya 14.700, itu sudah sesuai standar. Kami terima kasih kepada PT Pos, sekarang sudah membuka gerai 1341 sampai dengan hari ini. Ini operasi pasar besar-besaran dengan harga di bawah HET, itu perintah Bapak Presiden. Kemudian ini yang botol ini ada kurang, itu hanya 900 mililiter, jadi kurang 100 mililiter. 900 apa? 900 mililiter. Nah ini kurang 10%. Nah kalau ini kurang 5%, ini kurang 10%. Tapi harganya sudah sesuai HET, tetapi masih kurang. Nah ini harus diperbaiki. Sebelumnya dalam sidak di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada akhir pekan lalu ditemukan minyak kita yang volumenya dikurangi dan dijual di atas harga eceran tertinggi yaitu 15.700 per liter. Tim TV One mengabarkan. 3, 2, 1. Ya, pemirsa, masyarakat banyak yang geram melihat temuan jumlah minyak kita yang tidak sesuai takaran. Jumlah yang seharusnya 1 liter, tapi fakta yang di lapangan yang ditemukan ini ada yang 750 ml sampai 900 ml. Bahkan tidak hanya itu pemirsa, HET atau harga eceran tertinggi pun ini juga banyak yang melebihi HET yang telah ditetapkan. Setelah jumlah minyak kita yang tidak sesuai takaran ditemukan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terjun ke lapangan melakukan inspeksi dadakan ataupun sidak ke sejumlah titik. Kemarin dilakukan di Jakarta Selatan dan hari ini pemirsa sidak kembali dilakukan oleh Mentan di Solo, Jawa Tengah. Lantas apa temuan yang ditemukan oleh Menteri Pertanian ketika melakukan inspeksi dadakan? Siapa yang seharusnya bertanggung jawab dan langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk menindak tegas pelaku ataupun pihak yang harusnya bertanggung jawab yang telah merugikan masyarakat banyak? Kita akan membahasnya. Sudah bersama saya pemirsa malam hari ini ada Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Setelah padat ya hari ini ya Pak. Padat sekali. Oke, terima kasih atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Menteri, hari ini bahkan Anda telah kembali ya dari Solo, Jawa Tengah setelah melakukan sidak kembali kemarin di Jakarta Selatan. Tapi apa Pak yang sebetulnya menjadi alasan Anda melakukan inspeksi dadakan? Jadi sebelum Ramadan, 1 minggu sebelum Ramadan, Bapak Presiden perintahkan agar menjaga pangan, harga pangan, stabilkan harga pangan, bila perlu turunkan. Itu perintah Bapak Presiden. Ya. Bayangkan Bapak Presiden pernah menelpon 3 kali 1 hari. Hanya menanyakan harga. Begitu pedulinya Presiden kita pada masyarakat, pada rakyat Indonesia. Akhirnya 1 minggu sebelumnya kami persuasif. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pedagang, jangan ada menjual di atas HET, harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jangan mensulimi masyarakat di saat beribadah. Biarkan tenang beribadah di bulan suci Ramadan. Akhirnya kami melakukan operasi pasar. Saran perintah Bapak Presiden adalah operasi pasar seluruh Indonesia. Kita siapkan 4.500 gerai. Kita di seluruh Indonesia, yaitu PT Pos, kita gunakan Bulog, ID Food, PTPN,
kita kolaborasi, kita operasi pasar besar-besaran. Ya. Nah, kemudian kami mengikuti 1 minggu. Hari pertama kami sidak, hari pertama puasa, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kami cek di lapangan. Ada kenaikan harga. Minyak di atas HET. Beras naik sedikit, 2%. Saya katakan ini anomali. Pasti ada middleman, ada permainan di dalamnya. Ya. Karena kenapa? Produk khusus beras, produksi melimpah. Stok banyak. Nggak ada celah mengatakan harga naik, harga harus naik. Yang kedua, minyak goreng. Karena ini kebutuhan yang kebutuhan pokok bagi kita. Minyak goreng, kita produsen terbesar dunia. Dunia, bukan Asia, bukan Asia Tenggara, tapi dunia kita produsen terbesar. Ya. Kita mensuplai dunia kurang lebih 60%. Dan itu diproduksi di Indonesia. Ironisnya adalah harga minyak di Indonesia tinggi, di atas HET. Kemudian kita ada kesepakatan, DMO, kewajibannya para produsen menyetor kepada pemerintah, kemudian kita jual di bawah HET. Jadi HET-nya minyak goreng contoh 15.700. 15.700. Kami jual operasi pasar 14.700. Ini begitu sayangnya Bapak Presiden pada masyarakat. Turunkan Pak Mentan Rp1.000. Kami turunkan. Tetapi kami cek di pasar masih ada kenaikan. Sehingga kami mencoba mengecek langsung setiap pasar sidak dan kami tidak ada settingan. Begitu hari Sabtu kami ke lapangan, ke pasar, kami temukan 3 produsen minyak goreng yang manipulasi berat minyak goreng. Hanya 1 botol tertulis 1 liter, tapi tidak sesuai. Hanya 750 ml. Artinya ini kurang 25%. Bayangkan kalau kali 2,6 juta atau 5 juta ton kebutuhan per tahun, itu berapa ratus miliar kerugian masyarakat. Ya. Dan ini masyarakat kecil. Tapi Anda ketika melakukan sidak, Pak, apakah juga sudah menentukan sejak awal akan sidak ke pasar Enggak. di sini gitu? Tadi sidak kami tentukan sendiri mungkin hitungan menit. Kami langsung putuskan sidak. Karena kalau ditentukan, itu bisa semua yang tidak beres, minyak goreng yang tidak beres, itu pasti sudah hilang. Tapi kalau laporan awal gimana nih Pak? Sejauh ini mungkin setelah berkoordinasi, laporan awal semuanya nampaknya terkendali begitu, atau bagaimana sebenarnya? Enggak, kami melihat anomali. Produksi tinggi tetapi harga tinggi. Ini kan nggak benar. Hukum ekonomi pasti ada yang tidak beres. Produksi beras tinggi, produksi minyak goreng tinggi, kemudian ada pemerintah operasi pasar, tapi harga di tingkat konsumen itu masih di atas HET. Sehingga kami sidak. Tadi kami sidak juga menemukan 2 perusahaan melakukan hal yang sama. Kemarin 3. Alhamdulillah Bapak Kapolri sudah menyampaikan ke Bapak Presiden dan tembusan ke kami baca yang kemarin ada 10 ton barang bukti. Itu cukup besar, 10 ton barang bukti. 10 ton barang bukti, tapi minyak goreng. Setelah temuan-temuan sidak yang Anda lakukan tentunya, apa kemudian langkah yang akan dilakukan ataupun diambil oleh Kementerian Pertanian begitu untuk dalam hal memberikan sanksi atau menindak tegas begitu? Kami sudah koordinasi dengan Satgas Pangan. Kami sampaikan, ini tidak ada kompromi. Ini harus dihukum. Tapi ingat, kami sampaikan juga, jangan pengecer ini yang dihukum. Mereka hanya mencari, saudara kita mencari keuntungan Rp200, Rp500, Rp1.000. Cari dari mana pabriknya. Karena itu pasti perusahaan besar. Di mana pabriknya? Itu ditindak dan kami minta disegel, dipidanakan bila perlu. Kasihan masyarakat kita. Ini bulan suci Ramadan, kita sibuk mencari pahala, dia sibuk mencari dosa. Kami tidak habis pikir orang yang melakukan ini. Dengan apa yang terjadi saat ini, Pak, masyarakat terlanjur kecewa begitu, Pak, dengan apa yang terjadi. Adakah mungkin langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam hari ini Kementerian Pertanian untuk mengembalikan kepercayaan dari masyarakat? Ditahan dulu ya Pak, nanti dijawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi pemirsa.